Oh Pak, Allah punya malaikat namanya malaikat sayalah. Dia duduk, dia cari di mana ada majelis ilmu, dia duduk, dia kumpul semuanya bersama-sama kita. Alhamdulillah. Allah tanya malaikat, mereka duduk kumpul memuliakan aku, apakah mereka melihat aku? Maka malaikat bilang, tidak bisa ya Allah melihat engkau. Allah tidak bisa dilihat oleh dua mata kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa takarram wa ta'azzam wa tan'am ala sayyidina Muhammadin fatih lima a'lik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Muhtaram al-mukarram, para asatid, para kiai, para habaib, guru-guru kita yang begitu banyak hadir pada pagi hari ini, kita doain guru-guru kita panjang umur, sehat wal afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Guru kita Kiai Haji Kunaifi dari Bekasi, Babelan, kita doain sehat selalu, dan juga Ketua Dewan Masjid Pulau Gadung ya, kita doain juga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya yang Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada guru-guru kita, tokoh masyarakat. Kita doain orang tua kita panjang umur, sehat wal afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadir juga alhamdulillah pada pagi hari ini bapak-bapaknya, alhamdulillah, ibu-ibunya. Ini jamaah masjid apa Bu? Syuhada, betul. Alhamdulillah rame. Nenek-nenek ada, nenek-nenek mana nenek-nenek? Saya doain semuanya panjang umur. Mau panjang umur mau? Nenek-nenek mau panjang umur? Udah nenek-nenek? Masih mau panjang umur? Saya doain panjang umur nenek-nenek kagak mati-mati. Ya jangan. Yang penting sehat ya Nek. Nah, dunia akhirat yang penting banyak duitnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Pagi hari ini masjid kita syuhada mengadakan maulid sekaligus Isra wal Mi'raj. Apalagi di hari tanggal 1 Rajab, betul nggak? Memang Isra Mi'raj adanya di bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulannya Allah, Bu. Sebagaimana sabda Nabi dikatakan, Rajab syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban besok nanti bulannya Nabi Muhammad. Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan bulan umatnya Nabi Muhammad. Apa maksudnya bulan Rajab bulannya Allah? Di bulan Rajab pengampunan Allah lebar luas. Allah Maha Pengampun, betul nggak? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan kita putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah. Putus asa bagaimana, Bib? Saya mah orangnya nggak bisa ibadah. Saya mah banyak dosanya. Saya mah siapa? Jangan. Kita sebagai hamba punya Sang Khalik Allah yang Maha Pengampun, betul? Diampunin segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Bu. Nabi kita siapa, Bu? Nabi Muhammad. Yang kita peringati maulidnya hari ini. Nabi Muhammad itu diampuni dosa, bahkan maksum, tidak punya dosa, tapi setiap hari istighfar kepada Allah 70 kali sampai 100 setiap. Kita punya dosa nggak? Punya apa banyak? Berapa kali kita istighfar?
boro-boro ngitungin cicilan mulu. Nabi ajarin sama kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Walaupun beliau dimaksud inna fatahna laka fatham mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ampuni dosa sebelumnya sesudahnya dimaksud oleh Allah, tapi beliau ajarkan kepada kita setiap hari baca istighfar 70 kali sampai 100 kali. Shallu ala Muhammad. Astaghfirullah Rabban Astaghfirullah minal Astaghfirullah baraya Astaghfirullah minal. Satu kali lagi bareng-bareng. Astaghfirullah Astaghfirullah. Kita perlu istighfar, kita perlu balik sama Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosanya. Betul apa betul? Al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Betul? Tempat salah atau tempat salah? Tempat salah itu kayak tempat sampah. Tempat sampah ada yang bagus, Bu. Ada yang wangi tempat sampah. Ada di mall belum dijual. Masih bagus, masih wangi, betul lah. Tapi tetap aja yang masuk ke dalamnya apa? Sampah. Kita manusia gitu. Boleh mukanya cantik, boleh mukanya ganteng, boleh apapun dia status sosialnya, tetap aja manusia tempatnya sampah. Sebaik-baiknya orang yang bersalah apa, Bu? Mengakui kesalahannya dan minta maaf. Kita akui kesalahan kita kepada Allah, minta ampun sama Allah. Bu, kenal iblis nggak iblis? Ibu kenal iblis nggak? Hah? Nggak kenal, tapi tahu. Mau ketemu sama iblis. Iblis ini, Bu, musuh kita yang nyata. Iblis pernah mau tobat, Bu. Iblis pernah mau. Masa kita nggak mau tobat? Iblis pernah mau tobat di zamannya Nabi Musa, datang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, engkau kan kalimullah, Nabi yang sering diajak bicara oleh Allah. Kata iblis, saya mau tobat, ada syaratnya nggak? Diterima nggak saya tobat saya? Maka kata Nabi Musa, luar biasa iblis mau tobat. Nanti saya sampaikan kepada Allah. Disampaikan kepada Allah, kata Allah, boleh tobat, diterima, syaratnya satu. Apa? Sujud di makamnya Nabi Adam alaihi. Apa kata iblis? Waktu hidup saya nggak mau sujud, apa lagi mati-mati nggak mau dia. Iblis Iblis apa, Bu? Diterima nggak tobatnya kalau sombong? Nah, kita ini musuh kita iblis. Betul. Musuh kita bukan manusia, musuh kita bukan orang lain, musuh kita Aba wastakbar. Dia sombong dan dia nggak mau yang namanya taklim kepada Nabi Adam. Bahkan dia berkomitmen kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur saya menggoda anak cucu Adam sampai titik darah penghabisan. Dia pengen keturunan Adam kita semua ini masuk neraka bersama dia. Mau apa kagak? Betul. Maunya masuk apa? Surga adalah sesuatu yang Allah Ta'ala janjikan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya yang ngajakin masuk surga Nabi
Nabi Muhammad. Yang ngajakin masuk neraka siapa? Iblis. Ini mau ikutin Nabi apa ikutin iblis? Orang kompak jawabnya Nabi apa iblis? Nabi apa iblis? Kadang-kadang kelakuan kita kelakuan masuk. Ada yang kelakuannya kayak iblis. Iblis bagaimana kelakuannya? Tadi apa? Ada yang sombong, ada yang mentang-mentang kaya sombong, ada yang mentang-mentang cantik sombong, ada yang mentang-mentang ganteng sombong, ada yang mentang-mentang punya ilmu sombong. Kayak siapa itu? Jangan ikutin apalagi yang ikutin iblis. Bang ngomongin orang. Itu kelakuan siapa? Ya kan? Jadi kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW terusus masuk bulan Rajab kayak sekarang ini, yaitu banyak-banyak minta ampun. Tapi dikatain juga oleh Nabi bahwasanya kita juga harus bersyukur kepada Allah, betul? Bersyukurlah kepadaku, nanti nikmat akan ditambah. In syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi dalam hadis yang lain dikatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai bersyukur kepada manusia, maka tak pandai bersyukur kepada Allah. Kalau anak tak pandai terima kasih kepada kedua orang tua, tak bisa dia bersyukur kepada Allah. Kalau istri tak bisa terima kasih kepada suami, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami tidak bisa pandai bersyukur kepada istri, maka tidak bisa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahnya Islam saling menghargai, saling menghormat. Anak wajib taat sama orang tua, betul nggak? Orang tua wajib ngajarin anak. Istri wajib taat sama suami, betul? Suami juga sayangin istri. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Dalam kehidupan pasti aja ada yang salah, ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat hal-hal yang buruk, betul nggak? Islam alhamdulillah ya memberikan sesuatu solusi. Kalau kita lagi salah, lagi sumpah, lagi puyang, lagi urusan banyak, jangan lupa sama Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun di bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu. Bulan Rajab Syahrullah. Kenapa disebut Syahrullah? Karena ini bulan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak minta Allah Subhanahu wa taala. Nanti bulan Sya'ban bulannya Nabi, nanti bulan Ramadan bulannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Muhammad. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya minta ampun, minta maaf sama Allah? Betul enggak? Jangan tinggalin kewajiban. Bu, Bapak, kita ini manusia, jadi khalifah di muka bumi ini, dan kita sekarang jadi umatnya Nabi Muhammad, betul? Umatnya Nabi, umat yang paling mulia, bu, betul nggak? Umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia. Dari Al-Quran dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat yang Allah ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, tahu Nabi Musa? Tahu Nabi Musa? Tahu di mana? Nabi Musa pernah lihat umatnya Nabi Muhammad, bilang sama Allah, ya Allah, ini umat siapa enak sekali, banyak kelebihannya, banyak keuntungannya, banyak luar biasanya. Dia umat kekasihku Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi. Bisa nggak dijadiin umat saya ya Allah? Kata Nabi Musa, tidak bisa. Bisa nggak saya jadi umatnya Nabi Muhammad? Tidak bisa juga. Cukuplah bersyukur engkau dijadikan Nabi olehku, kata Allah. Luar biasa, Nabi Musa mau jadi umatnya Nabi Muhammad, kagak bisa. Kita
nggak pakai minta sama Allah. Jadi umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah. Apa yang dilihat oleh Nabi Musa? Yang pertama dilihat oleh Nabi Musa, umat Nabi Muhammad, kalau istighfar kemudian betul-betul istighfarnya sesuai yang diajarkan oleh Nabi, maka dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai lama. Alhamdulillah. Kalau berbuat baik pahalanya berlipat-lipat ganda. Ini ada mau maulid, alhamdulillah Masjid Asy-Syuhada. Kemarin udah niat saya mau datang maulid. Ya, ada Habib, ada Kiai, ada Ustadz, ada Hadrah, bersolawat bareng-bareng. Kemarin baru niat, dapat pahala nggak? Dapat. Kalau umatnya Nabi Musa nggak dapat tuh. Kalau baru niat belum dicatat kebaik. Kalau umatnya Nabi baru niat aja sudah dicatat kebaikan 1. Alhamdulillah. Waktunya datang, alhamdulillah duduk bareng-bareng baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Bahkan dia kumpul bukan cuma sama manusia aja, ada malaikat-malaikat Allah yang duduk bersama-sama.
memang tugasnya nyari majelis ilmu dan majelis innalillahi malaikatan sayyara yab'atuna majalisul ilmi wa majalisul zikir. Oh Pak, Allah punya malaikat namanya malaikat sayyara. Dia duduk, dia cari di mana ada majelis ilmu, dia duduk, dia kumpul semuanya bersama-sama kita. Alhamdulillah. Nanti selesai, lapor sama Allah yang Maha Mengetahui, buat pelajaran buat kita. Ditanya sama Allah, tadi di sono ngumpul lagi ngapain? Oh, mereka umatmu ya Allah, hambamu lagi memujimu, juga disunat, yusabbihuna, memuliakanmu. Maka Allah tanya, ya malaikat, mereka duduk kumpul memuliakan aku, apakah mereka melihat aku? Maka malaikat bilang, tidak bisa ya Allah melihat engkau. Allah tidak bisa dilihat oleh dua mata kita. La yudrikuhul absar wa huwa latiful khabir. Maka kelak nanti ahlul jannah akan melihat nanti di dalam surga zat Allah Subhanahu wa taala. Manusia satu-satunya yang melihat Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ketika di bulan Rajab, ketika Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Allah tanya lagi, mereka duduk mau apa? Oh, mereka semuanya mau diampunin dosa. Betul apa betul? Mereka juga semuanya mau masuk surga. Betul nggak? Mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Di sini mau masuk surga nggak? Insya. Terus Allah tanya sama malaikat, emang surga mereka bisa lihat? Mereka minta surga? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau surga kelihatan? Oh, ini aja nggak kelihatan, surga udah banyak yang datang. Alhamdulillah. Jangan surga deh, ya nggak, panitia ganti, ya pahala diganti sama apa? Kata panitia, semua yang hadir di sini, meski tak ada bikin maulid, semuanya hadir ya. Nanti pulangnya bawa berkat sama duit 200.000. Kira-kira banyak apa nggak yang datang? Mau ngapain? Pahala kalau diganti sama duit, ibu mau? Ah, benar. Saya tanya dulu, Bu. Bu. Yakin? Dapat pahala? Yakin nggak? Betul. Kalau diganti sama duit 10 juta mau nggak? Hebat. Pak, masih bagus istrinya Pak. 10 juta Pak. Tambahin lagi 5 juta mau apa enggak? Bohong. Duit 300.000 di kantong lakinya hilang. Tapi begitulah manusia. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa malaikat itu bilang surga memang nggak kelihatan, tapi mereka meminta ya Allah. Betul betul. Kalau gitu mereka mau jadi apa? Tidak mau masuk neraka? Nggak mau. Apa mereka melihat tapi neraka? Kalau kelihatan bagaimana? Oh, nggak berani manusia, apalagi bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Anak muda juga nggak berani pacaran. Betul nggak? Anak muda juga nggak berani maksiat. Alhamdulillah minta. Kalau neraka kelihatan, alhamdulillah. Surga nggak kelihatan, neraka nggak kelihatan. Lihat berduakum, ayyukum ahsanu amalan. Mau ditanya, mau dilihat mana di antara kalian yang baik amalnya? Kalau mau dapat surga, beramal soleh. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang baik adanya di dalam surga. Innal fujjara lafi jahim. Orang-orang jelek adanya di dalam api neraka. Tinggal kita kalau mau dapat surga berbuat baik aja jadi orang. Betul betul. Baik mati, nggak baik mati, mendingan biar matinya karena kita semuanya bakalan mati. Betul betul. Orang kaya, orang miskin, kaya aja mati apalagi miskin. Betul nggak? Presiden, rakyat, Habib, pelan-pelan ngomongnya. Baik, panjang umur, sehat walafiat, tapi semuanya bakalan. Dan kita minta sama Allah matinya husnul, mati yang baik. Betul nggak? Kita hidup pengen hidup baik, betul nggak?
kaki jadi kepala. Ditanya mau ngapain? Biar di dunianya senang. Betul nggak? Biar punya rumah, biar punya uang, biar hidupnya senang. Kadang-kadang kita lupa, cuma cari bagaimana cara hidup baik, tapi kita lupa yang seharusnya kita cari bagaimana caranya mati baik. Mati husnul khatimah. Betul. Kalau hidup baik boleh dia kerja, kalau hidup baik boleh dia usaha, dia dapat harta, dia senang di dunia. Betul. Tapi kalau mau mati baik emang kerja? Tidak, tapi beramal soleh. Jangan tinggalin sholat 5 waktu. Sini insya Allah semuanya tepat waktu sholatnya. Amin. Amin. Di azan nama Allah dipanggil ya ala sholat. Dhuhr jam berapa dhuhr? Hah? Jam 12 kurang, betul? Datangnya jam berapa? Hah? Jam 2:30? Telat kemana-mana itu. Betul gak? Saya tanya kalau doa mau cepat mau antar-antar. Ya Allah mudah-mudahan rezekinya biar cepat ya Allah. Pengen cepat digabul apa enggak? Pengen dipanggil sama Allah entar-entar. Nah, betul ya? Apalagi ibu-ibu nih, kalau dipanggil sama Allah entar dulu ya Allah capek. Nggak ngomong begitu nggak, tapi kelakuannya begitu. Betul nggak? Apalagi kalau lagi banyak duitnya, wah. Hitung duit bu, ibu lagi hitung duit 100-an luar biasa, amin. Bapaknya ngasih duit 100 kepok segini bu, amin. Jadi hitung duitnya tinggal dikit lagi kurang, dikit lagi nih selesai. Lagi hitung itu masjid Asyuhada azan ayat salat itu hitungan diterusin apa ditinggalin? Diterusin apa ditinggalin? Diterusin. Tapi rata-rata kebanyakan diterusin, betul nggak? Emang manusiawi begitu ya kan? Betul nggak? Allah dulu dah, hitung dulu bentar, kan gitu. Nggak ngomong, tapi kelakuannya begitu, ya kan? Ya kan? Ayo pertanyaannya diganti lagi, hitung duit sedikit lagi selesai, perut mules. Hitung duit itu apa diterusin apa ditinggalin? Ini kompak jawabnya ditinggalin. Maaf tadi panggilan Allah dicuekin, panggilan tai diikutin. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu manusia, makanya banyak dosa, banyak kekurangan. Bulan Rajab tempatnya kata Habib Ali. La waktu taubatak ya sida batatu. Inilah waktunya untuk tobat kepada Allah. Kalau kita mau tobat, kalau kita merasa diri kita banyak salah, minta ampun, minta maaf sama Allah di bulan Rajab. Bisa nggak kira-kira bu? Bisa. Saya terusin lagi hadis tadi. Apa? Setelah mereka minta surga tidak pernah bisa melihat surga. Kita jauh dari api neraka, nggak bisa lihat api neraka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya malaikati ishhadu, wahai malaikat ku saksikan mereka yang duduk kumpul minta kepadaku surga nggak pernah lihat surga, minta jauh dari api neraka nggak pernah lihat api neraka, memujiku tidak pernah melihat aku, mereka semuanya aku ampuni dosanya. Ya Rabbah. Gafartu lahum, aku ampuni dosa mereka. Alhamdulillah. Ada di antara malaikat berkata, ya Allah, tapi ada di antara mereka yang datang bukan buat ngaji, mau nagih hutang. Dia datang ke rumah si Ujang kagak ada, kata bininya, no lagi ngaji, ada maulid di masjid Syuhada. Ada hampir, ya udah gua tungguin aja, gua datang mana si Ujang. Ini orang tadi niatnya mau nagih, lihat si Ujang kagak ada, mau dia mau Ujang kan gua tungguin, gua takut hutangnya. Ya nggak? Ini niatnya bukan ngaji, mau ngapain? Nagih, tapi sambil nungguin di depan belakang sono, sambil nungguin sambil sholawat dia. Karena Habibnya ngajak sholawat, dia sholawat juga. Akhirnya alhamdulillah. Wabibil Mustafa balik maqasidana wa nabil
atau dia juga diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Fainahumul qaum la yashqabihim jalisahum, karena perkumpulan kayak begitu tidak menyelakai orang yang gabung dengan mereka. Alhamdulillah. Paling sedikit pulang dari sini diampunin dong. Amin ya Allah ya Rabbal. Pokoknya Bu, di akhir zaman banyak-banyak minta maaf, minta ampun, istighfar. Siap nggak kira-kira? Karena apa yang mau kita andalin? Kita sering dengar orang tua kita doa, ya Rabbana ma ma'nal amal wa qasbuna kullu zanar lakin lana fikal amal tahil marama. Atau kita sering dengar doa orang-orang dulu, rahmatuka arja indana min a'malina, rahmatmulah yang kami andalkan dari amal kami. Betul. Kita punya amal apa enggak? Punya. Amal kita ada walaupun enggak banyak. Tapi bisa nggak kita andalin amal kita? Coba, apa yang nggak pernah kita lepas amal kita? Sholat kita 5 waktu pasti semuanya sholat, betul nggak? Yang nggak sholat dosa, betul nggak? Tapi apa bisa kita andalkan amal sholat kita? Sholatnya udah benar apa belum? Allahu Akbar. Kalau orang dulu sholat sahabat, urusan dunia keluar semua Bu. Yang masuk urusan akhirat, betul. Kalau kita sekarang begitu apa enggak? Allah, ibu-ibu sholat, Allah Akbar, dunia masuk semuanya. Cicilan belum bayar, apalagi anak begini, betul nggak? Akhirnya apa yang terjadi? Ini sholat asar atau zuhur? Betul. Ini 2 apa 3? Terus kita mau andalin amal sholat kita, susah. Sholat kewajiban kita, kebutuhan kita. Tapi kalau kita mau andalin susah. Apa yang kita bisa andalkan? Rahmat Allah. Dari mana kita bisa dapat rahmat? Banyak-banyak mintaan, sering-sering hadir majelis taklim, alhamdulillah, sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya panjang lebar ya. Hari ini kita berpuasa di 1 Rajab. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya yang punya niat, yang punya hadiah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya terima kasih banyak panitia Masjid Syuhada, saya bisa silaturahmi di sini. Terakhir, sebelum saya tutup, saya mau kasih ijazah. Mau nggak kira-kira? Sebagaimana Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf memberikan ijazah kepada saya. Waktu itu saya berada di mobil bersama Habib Hasan. Dia cerita, ya Abdullah, beberapa hari yang lalu saya bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia suruh saya membaca sholawat. Sholawat Habib, maka dia pegang tangan saya. Sholawatnya kayak gini. Allahumma sholli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-Akram wa dzurriyyah al-a'zam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini dibaca 11 kali setiap hari. Saya tanya, manfaatnya apa? Banyak manfaatnya. Di antara lain banyak rezeki lali dan lain sebagainya. Tapi yang saya ingat, nanti kalau matinya husnul khatimah. Dan beliau buktikan itu, beliau matinya dalam keadaan husnul khatimah. Beliau meninggal 2 hari puasa. Lagi berpuasa, habis sholat duha, habis tadarus Al-Quran, beliau berangkat ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Amalannya banyak Bu, tapi yang dijazahkan kepada Al-Faqih dan Al-Faqih yaitu sholawat Sayyidin Sadat. Ajastukum wahai Abdullah, kama ajazani Rasulullah SAW biqira'ati hada, ini baca salawat ini. Nah sekarang beliau juga bilang, kamu kan sering kemana-mana ceramah umat, kasih tahu kepada umat dan dibiasakan biar diamalin. Kira-kira mau nggak diamalin? Namanya salawatnya salawat Sayyidi Sadat. Kalau yang belum punya ibu-ibu tanya sama anaknya, tolong cariin di Google. Kan sekarang ada Google ya, bahkan ada lebih cepat lagi namanya AI. Nah, itu tanya sama anaknya, apa itu sholawat Sayyidi Sadat. Ntar dibaca. Kalau udah hafal, udah sampai 2 menit, semenit juga nggak sampai. Yang penting mau dibaca. Kira-kira mau diijazahin? Insya Allah. Ayo, saya ijazahkan. Sebagaimana Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf mengijazahkan kepada saya, sholawat Sayyidi Sadat 11 kali setiap hari dibaca dan diamalkan setiap hari. Maka jawab, saya terima ijazah. Mudah-mudahan bisa diamalin. Dan ingat, kalau udah nggak diamalin, jangan dilepas, diamalin lagi. Contohnya sekarang baca sebulan baca, habis sebulan lupa. Biasanya kalau udah lupa sekali, 2 kali, 3 kali dilepas.
jangan lepas, diterusin lagi, terus dibaca lagi, ya. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu aja dari Habib. Terakhir juga Habib mengundang malam minggu besok saya bikin acara akbar bersama Habib Jindan dan Habib Nabil bin Fuad Musawa di mana Masjid Istiqlal. Bapak-bapak juga semua boleh datang dari maghrib sampai dengan selesai. Maghrib berjamaah di sana, ya, di Masjid Istiqlal malam minggu ini tanggal 27 Desember malam minggu ini di Masjid Istiqlal. Doa untuk Sumatera, kita sholawat, kita baca maulid, kita doa, kita dengarkan ceramah-ceramah dari Habib Nabil, Jindan, dari saya dan semua para habaib dan ulama. Mudah-mudahan diberkahi negara kita insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca salawat sayyidina dan berkah. Allahumma shalli ala